Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan presentasikan materi pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Di mana di dalamnya terdapat 5 bab pembahasan, yaitu yang pertama, konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian alasan diperlukannya Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian yang ketiga adalah menggali sumber historis, sosiologis, dan politis mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bab yang pertama, konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi sendiri, menurut beberapa ahli, terdapat beberapa pengertian tertentu. Yang pertama dimulai dari sastra prateja, yaitu di mana ideologi adalah sebuah pemikiran atau gagasan yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem tertentu yang tertata. Kemudian menurut Mubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sejumlah masyarakat atau suatu bangsa tertentu yang dijadikan sebagai pegangan atau pedoman untuk mencapai tujuan sejumlah masyarakat atau suatu bangsa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menurut Surjanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Dari beberapa pengertian ideologi, menurut para ahli tadi, Pancasila sendiri menjadi ideologi negara Indonesia yang menjadi dasar penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia. Kemudian untuk konsep Pancasila sendiri itu terdiri dari 5 prinsip atau sila utama yang mencerminkan nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5 prinsip atau sila utama Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana pada sila ini menekankan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Meskipun di Indonesia memiliki berbagai macam agama, keyakinan, namun Pancasila menganjurkan sikap religiusitas dan menghormati hak setiap warga negara untuk beragama dan beribadah sesuai hak dan keyakinan masing-masing. Kita semua tahu Pancasila adalah sebuah ideologi negara Indonesia dan juga merupakan sebuah dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi terdapat 5 sila, yaitu sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai masing-masing sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dari kalimat ketuhanan yang Maha Esa dapat disimpulkan bahwa kita sebagai rakyat Indonesia harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, walaupun di negara Indonesia terdapat beragam macam agama. Pada sila ini juga rakyat Indonesia harus bersikap religius dan harus saling menghormati kepercayaan orang lain dari segi beragama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Selanjutnya yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari kalimat sila yang kedua yaitu sebagai rakyat Indonesia, kita harus saling menjunjung tinggi kemanusiaan dan memperlakukan seluruh manusia dengan adil seadil-adilnya, tidak memandang suku, ras, agama maupun jenis kelamin. Selanjutnya yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pada sila yang ketiga ini kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, walaupun diketahui bahwa Indonesia sangat beragam dari mulai suku, budaya, dan agama, dan juga yang lain-lainnya. Kita harus selalu menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Selanjutnya yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila yang keempat ini kita harus menekankan prinsip demokrasi di mana kita sebagai rakyat Indonesia memiliki hak untuk bersuara dan juga berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila yang terakhir ini menekankan perlunya menciptakan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam berbangsa dan bernegara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Selain ini menekankan demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan negara melalui perwakilan atau permusyawaratan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain ini menekankan perlunya menciptakan keadilan sosial di mana semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila ideologi negara Indonesia bertujuan untuk menciptakan negara yang adil, beradab, dan demokratis. Berikut beberapa urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, ada pemersatu bangsa. Pancasila menjadi faktor penyatuan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu bangsa yang besar dan kuat. Ada yang kedua, landasan hukum. Pancasila menjadi landasan hukum yang mendasari konstitusi dan sistem hukum Indonesia, memberikan arah bagi pembuatan undang-undang yang adil dan demokratis. Untuk yang terakhir itu ada perlindungan hak asasi manusia. Pancasila menjamin hak asasi manusia dan martabat individu yang penting untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Historis sendiri memiliki arti peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara digambarkan melalui berbagai periode pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, pada pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Tapi pada tahun 1960 sampai 1965 lebih menekankan pada konsep Nasako. Selanjutnya adalah pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada pemerintahan ini terdapat wacana tentang penghapusan pelarangan PKI dan penyebarluasan komunisme. Lalu selanjutnya adalah pada pemerintahan Presiden Megawati. Pada pemerintahan ini Pancasila kehilangan formalitasnya karena pada UU tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan Pancasila tidak wajib untuk mata pelajaran. Yang terakhir, pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cenderung kurang memperhatikan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun pada akhir masa jabatannya, beliau menandatangani UU RI yang berisi tentang Pancasila, pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Pandangan sosiologis terhadap Pancasila merupakan cerminan nilai-nilai Pancasila yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sosial juga membantu kita dalam memahami untuk mengungkapkan aspirasi kita sebagai masyarakat Indonesia. Lalu unsur sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara, yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki beragam kepercayaan dan memiliki berbagai macam keyakinan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu masyarakat harus saling menghormati dan menghargai hak-hak antar orang lain. Lalu yang ketiga ada persatuan Indonesia yang dicerminkan dalam mencintai tanah air dengan membangun solidaritas kita sebagai masyarakat Indonesia. Yang keempat ada kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang diartikan dalam menghargai pendapat orang lain dan berpartisipasi aktif dalam musyawarah. Yang terakhir ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mendorong perilaku suka menolong dan gaya hidup yang sederhana. Selanjutnya, sumber politis sebagai ideologi negara politis. Politis adalah suatu sistem pemerintahan yang mengatur segala struktural dalamnya. Politis juga seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional dan non-konstitusional. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi politik. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang berkaitan dengan ketertarikan individu dengan sesuatu yang dianggap suci. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan adalah pembentukan tentang keteraturan sebagai asas kehidupan. Yang ketiga adalah nilai persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya yang di muka bumi bukan untuk bersengketa. Yang keempat adalah nilai permusyawaratan dan perwakilan. Nilai permusyawaratan dan perwakilan adalah sebagai sosial. Manusia butuh hidup berdamping dan saling menghargai. Yang kelima adalah nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan keseimbangan.
Pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Unsur penting dalam kehidupan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional yaitu saling menghargai perbedaan dan kekhasan masing-masing. Tidak adanya diskriminasi, pluralisme sebagai nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. Aktualisasi 5 Sila Pancasila menurut Magnus Susono 2011 ayat 118-121. Artinya, sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Tidak adanya diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan juga pluralisme keagamaan. Sebagai masyarakat yang hidup berdampingan, harus dapat saling menghormati satu sama lain antar umat beragama, agar terciptanya kesejahteraan dan juga kehidupan lingkungan yang tentram. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Operasional dalam menjamin pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga. Sebagai masyarakat negara Indonesia diminta untuk memiliki pemahaman dalam diri mengenai kesetaraan derajat pada setiap orang manusianya, sehingga kita dapat saling menyayangi dan menghargai satu sama lain antar individu. Pada sila ini, kita juga diajak untuk saling menjaga dan membantu satu sama lain, membela kebenaran serta keadilan yang ada, dan mampu saling bekerja sama dalam menciptakan kedamaian di lingkungan sekitar serta negara Indonesia secara keseluruhan. Melanjutkan penjelasan sebelumnya yang dimana menjelaskan tentang aktualisasi 5 Sila Pancasila menurut Magnus Susono yang artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Dan implementasinya pada sila ketiga yaitu Sila Persatuan Indonesia, membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan, kedudukan, dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Sebagai masyarakat negara Indonesia harus selalu mengedepankan tujuan kesatuan, persatuan, serta kepentingan bagi negara bersama dibandingkan kepentingan sebagai individu masing-masing. Pada sila ketiga ini juga kita diajak untuk memiliki sifat serta menjadi pribadi yang mau dan rela berkorban demi mencapai kemerdekaan negara Indonesia, menunjukkan rasa cinta pada bangsa Indonesia sebagai tanah air, serta memiliki kebanggaan terhadap negara Indonesia. Untuk sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, komitmen terhadap demokrasi sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk tidak memaksakan kehendak atau keinginan yang bersifat pribadi dan selalu mengedepankan atau mengutamakan kepentingan bersama ataupun negara. Pada sila ini kita diajak untuk mengambil pilihan yang mengedepankan tujuan bersama serta menyelesaikan masalah yang ada dengan cara musyawarah maupun berdiskusi. Keharusan menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang menghargai perbedaan dan pluralisme ini menekankan bahwa Pancasila harus menjadi ideologi yang memahami dan menghormati keragaman dalam masyarakat Indonesia. Tidak boleh ada diskriminasi dan konsep Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu harus dijunjung tinggi. Ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia yang tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia yaitu pertama, unsur ateisme, yaitu dalam ideologi marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana tidak sesuai dengan keberadaan agama yang ada di Indonesia, yaitu agama di Indonesia itu beragam-ragam, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip keekonomian kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dimulai pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Kala itu, anggota berkumpul untuk membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Setelah pembubaran BPUPKI dilanjutkan dengan pembentukan PPKI untuk menggantikan tugasnya. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
Kemudian pada pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1950, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengalami hambatan dan ancaman yang terjadi pada Partai Komunis Indonesia yang berusaha untuk menggantikan ideologi Pancasila sebagai ideologi komunis. Selain itu, ancamannya adalah DITII yang berusaha untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Pada tahun 1950 sampai dengan 1959, implementasi Pancasila seperti liberalisme di mana tidak memprioritaskan masyarakat. Selanjutnya pada tahun 1959 sampai dengan 1966, implementasi Pancasila kembali menghadapi ancaman dan berpuncak pada tanggal 30 September, atau yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI dan ditandai dengan lengsernya Insinyur Soekarno sebagai Presiden Indonesia dan digantikan dengan Presiden Soeharto. Pada tahun 1966 sampai dengan era reformasi, Presiden Soeharto seringkali dianggap menjadikan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan jabatannya. Akhirnya Presiden Soeharto lengser dari jabatannya yang ditandai dengan demokrasi reformasi. Penerapan Pancasila pasca reformasi mengalami hambatan seperti implementasi nilai-nilai yang masih belum dikenal oleh generasi. Dan terakhir, pada era kepemimpinan Joko Widodo, pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila untuk kembali mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Masa Orde Baru atau kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada era ini, Presiden Soeharto berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi landasan bangsa Indonesia dan menyingkirkan paham lain yang menjadi ancaman Pancasila. Akan tetapi, di era Presiden Soeharto ini dianggap bahwa Pancasila dijadikan sebagai indoktrinasi dan memanfaatkan Pancasila untuk melenggangkan kekuasaannya dan selalu berlindung di balik Pancasila setiap adanya kritik terhadap dirinya. Sementara itu, pada masa setelah reformasi sampai sekarang, dinamika dan ancaman Pancasila tidak lagi tentang ancaman upaya penggantian ideologi, tetapi tentang adanya sikap abai terhadap Pancasila yang ditandai dengan kehidupan yang semakin bebas seolah-olah tidak ada lagi dasar negara yang mengikat. Generasi muda tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pada era globalisasi ini, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau anak bangsa. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusifme sosial yang terkait dengan derasnya arus globalisasi mengarah pada kecenderungan gejala pola sosial yang berbasis SARA. Bonus demografi yang akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi. Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal. Yang pertama ada pertarungan ideologis antara negara superpower Amerika Serikat dengan negara Uni Soviet yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1990 yang berakhir dengan negara Uni Soviet dan melahirkan Amerika Serikat menjadi salah satu negara superpower. Yang kedua adanya menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga adanya meningkatnya kebutuhan dunia yang ditandai oleh pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi sumber daya alam. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan juga kebakaran hutan. Yang keempat adanya globalisasi yang membawa budaya luar masuk ke Indonesia yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara. Yang kedua ada faktor internal, yaitu kepentingan rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai yang mengakibatkan ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi negara menurun drastis. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Esensi Pancasila sebagai ideologi negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, esensi adalah kata benda yang artinya hakikat, inti, hal yang pokok. Contoh penggunaannya adalah esensi pertikaian antara kedua tokoh itu ialah pertentangan ideologi. Jadi segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstrak, dan konsentrat dari segala sesuatu disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Sehingga dapat diartikan bahwa esensi Pancasila yaitu hakikat, inti, atau hal pokok Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai ideologi negara. A. Dimensi realitas.
mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa. Sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Yang kedua, dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. 3. Dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakinkannya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Penerapan esensi Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal ya seperti sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi atau umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Untuk dapat memahami urgensi Pancasila sebagai ideologi negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional adalah bentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhnya kepentingan nasional. Yang kedua, pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Pancasila sebagai ideologi negara yaitu Pancasila sebagai nilai-nilai dasar yang dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan bernegara, dan Pancasila sebagai ideologi negara ini memiliki esensi dan urgensinya. Esensi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu inti atau hal pokok Pancasila sebagai dasar negara, dan penerapan esensi Pancasila sebagai ideologi ini meliputi penerapan sikap dalam kehidupan sehari-hari dengan mengamalkan nilai-nilai dasar, serta penerapannya memiliki 3 dimensi. Sedangkan urgensi yaitu hal yang penting dari Pancasila sebagai ideologi negara, di mana peran konkret Pancasila sebagai ideologi sudah terlihat nyata dalam kehidupan bernegara.